Hai, selamat datang di Nonton Rekap. Semoga kita semua sehat selalu. Lanjutan dari cerita kemarin. Liu dijemput wakil Perdana Menteri beserta pasukannya balik ke istana. Dia dijelasin harus balik ke istana demi keselamatan Hong Sim dan teman lainnya. Dia dipesan agar menyembunyikan kondisi amnesia pada yang lain termasuk raja, supaya gak ketahuan ratu dan adik tiri yang ingin merebut tahtanya. Liu dimanipulasi seakan-akan wakil Perdana Menteri berada di pihaknya, dia pun gak curiga. Saat Liu bertemu istri di istana, dia mengira itu istri benerannya, tapi kok sama sekali gak ada feeling pada istri. Liu heran seperti apa hubungan mereka dulunya. Semua pelayan Liu juga telah diganti, Liu merasa gak nyaman seperti selalu diawasi. Perlahan-lahan Liu mulai curiga dengan tujuan wakil Perdana Menteri. Dia pun mencari tahu sesungguhnya siapa lawan dan siapa kawan. Dalam proses itu, Liu merindukan Hong Sim, dia selalu membayangkan Hong Sim ada di sisinya. Saking kangennya, dia bela-belain keluar istana untuk menemuinya. Suatu hari, ketika istri minta Liu bacakan buku untuk pendidikan dini kandungannya, Liu tiba-tiba mengingat kembali masa bocil dulu. Makin penasaran, Liu meminta agar dicarikan barang jadulnya, namun si Kasim berbohong kalau barang Liu sudah dibakar. Merasa curiga, Liu minta pengawal buntuti si Kasim, ternyata memang benar, barang jadulnya sengaja disimpan supaya ingatannya gak balik. Di kotak itu Liu melihat pita rambut Yiso, dia teringat kenangan bersama Yiso. Tiba-tiba Liu tersentak, pikir-pikir Yiso dan Hong Sim punya banyak kesamaan, dari tutur kata hingga tingkah laku. Liu makin yakin, Hong Sim adalah Yiso. Dia pun menemui Yiso, Liu memanggil namanya, Yiso. Hong Sim pun menoleh, dia heran Liu bisa tahu nama itu. Liu konfirmasi dia adalah si bocil yang diperban lukanya dengan pita rambut. Ternyata bocil yang mengulur waktu supaya Yiso dan abang bisa kabur, tak lain adalah Liu. Jodoh memang gak kemana. Liu berjanji akan menepati janji dulu, dia akan menikahi Yiso. Sekarang dia masih belum bisa beraksi banyak karena diawasi. Liu mencari diarinya, dengan begitu, dia akan mengetahui pihak mana yang menginginkannya mati. Ternyata diari ada di perpustakaan, Liu meminta anggota mengamankan diari. Rahasia pun terbongkar, ternyata anak dalam kandungan istri itu punya cowok lain. Liu gak pernah sekamar dengan istri, dia yang sebelum amnesia mengetahui persis itu bukan anaknya, sehingga dia rencana menceraikan istri dan mencabut kekuasaan mertua. Karena begitulah, makanya mertua ingin membunuhnya. Untuk semakin klop bukti-buktinya, Liu mencari si pembunuh itu agar bisa menjadi saksi. Namun, saat Liu mengetahui pembunuh tak lain adalah abang Yiso, Liu shock. Abang Yiso dan istri sejak dulu sudah saling mencintai, tapi mereka gak mungkin bisa bersama. Anak wakil Perdana Menteri dilatih sejak dini untuk jadi istri putra mahkota, dia pun hanya boneka. Ternyata kasihan juga ya dia. Liu mencintai Yiso, dia gak bisa menghukum abangnya, Liu mengatur mereka berdua keluar istana. Namun hal ini diketahui mertua, dia mengurung anaknya dalam istana, dan membunuh abang Yiso. Yiso sangat sedih dan berjanji akan balas dendam pada wakil Perdana Menteri. Liu pun kemudian dijebak ikut dalam suatu perang, mertua rencana menghabisi Liu saat perang nanti. Yiso mengetahui rencananya, dan kode ke Liu, sehingga Liu berhasil menjebak balik si wakil Perdana Menteri. Dia pun berhasil dibunuh, Yiso puas menyaksikannya. Selesai perang, Liu minta Yiso balik dengannya, Yiso menolak. Dia merasa kesalahan abang tak termaafkan. Dia gak berani menerima cinta Liu. Yiso pun balik ke desa. Liu kembali ke istana sebagai putra mahkota. Setahun kemudian, Raja telah menyerahkan urusan negara pada Liu, Raja ingin cepat pensiun. Liu pun mengurus negara dengan baik. Kembali lagi dengan masalah kemarau, Raja beserta seluruh pejabat mulai resah Liu belum punya istri. Anak buah beri ide pada Raja, untuk mendesak Liu menikah, harus diberlakukan kembali aturan nikah di akhir bulan. Sementara, Yiso telah klaim balik status bangsawannya, dia bukan lagi rakyat biasa. Namun, Yiso tetap hidup bersama ayah sebagai rakyat biasa di desa, tetap menerima segala job dan membantu orang lain. Teman-teman juga dapat cipratan rejeki akibat dekat dengan putra mahkota, mereka sekarang hidup berkecukupan, staf admin naik pangkat menjadi gubernur, si rentenir menjadi pengusaha. Hari itu karena telah diberlakukan aturan dari Raja, desa kembali mengadakan Take Me Out Mini. Seperti biasa, peserta langganannya adalah Yiso, tapi kali ini ada peserta baru, yaitu putra mahkota. Mereka pun hidup bersama. Happy ending. Jika kamu suka dengan nonton rekap, please subscribe dan tekan lonceng notifikasi. Dukungan kamu sangat berarti buat kita. Terima kasih.